Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Break the Limit. Podcast yang diinisiasi oleh tim Pusat Studi Gender Universitas Jember, yang tentunya akan membahas informasi terkini dengan kacamata anti mainstream dan dekonstruktif. Bersama saya Wilda Aulia. Baik Sobat Podcast, pada episode kedua ini kita akan membahas terkait dengan perempuan dan alam. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya sampai detik ini perempuan dan alam ditempatkan dalam kondisi atau dalam tempat yang marginal dan cenderung diskriminatif. Padahal perempuan dan alam ini memiliki hal yang penting yang perlu kita suarakan bersama. Kepentingan alam untuk terus tumbuh, kepentingan perempuan untuk dapat mengeksplor dirinya dalam skop yang lebih luas begitu. Nah, Aulia pada kesempatan kali ini tidak sendiri, tentunya ditemani dengan narasumber yang luar biasa dari kalangan akademisi, yakni ibu dosen dan juga mahasiswa begitu. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, yakni ada Ibu Dedi Tiani atau biasa disapa Ibu Yanti begitu. Baik Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Senang rasanya Ibu Yanti bisa nimbrung bareng pada podcast episode kedua ini Bu. Nah, untuk mengawali Bu mungkin bisa Pak juga Sobat Podcast Break the Limit begitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Baik, jadi perlu diketahui nih Sobat Podcast Break the Limit, Bu Yanti ini adalah seorang akademisi, seorang dosen, seorang aktivis yang concern di bidang lingkungan. Dan tentunya role model nih dari anggota Pusat Studi Gender Universitas Jember. Begitu ya, betul ya Bu ya? Oke, kita bergeser pada narasumber kita yang kedua yang tak kalah luar biasa, dari representatif mahasiswa yang mungkin saat ini sedang naik daun ya gitu. Oke, naik daun dengan prestasinya yang luar biasa. Oke, Harum Rizky Amalia, Duta Maritim Indonesia 2023. Harum, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya? Oke, alhamdulillah baik juga ya. Senang rasanya kita udah lama ya Harum gak ketemu ya. Beberapa hari yang lalu ya. Oke, baik Harum. Bisa disapa terlebih dahulu Sobat Podcast nih. Halo teman-teman semuanya. Aku mau ucapin terima kasih untuk PSG ya yang udah ngundang juga, dan juga satu kebanggaan bisa menjadi representatif dari pemuda gitu. Oke, representatif dari pemuda. Nah, Harum tentunya ya sebagai duta ini kan dambaan semua orang gitu ya. Banyak yang berebut posisi untuk bisa menjadi atau menyandang gelar sebagai duta. Tapi ada esensi lain yang perlu diperhatikan, yakni visi misi dari duta ya. Iya, benar. Dan mungkin bisa disampaikan Harum, visi misi dari Harum nih apa sih sebagai Duta Maritim Indonesia? Oke, jadi Duta Maritim Indonesia ini kan gabungan dari pemuda-pemuda yang tentunya kita di bawah naungan Aspeksindo atau Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia. Jadi apa aja sih tugas kita itu? Tentunya tugas kita adalah aktif menyuarakan isu-isu terkait kemaritiman. Kalau misalkan duta itu ini ya Mbak, nggak cuma identik pada malam final, kemudian juga awarding kayak gitu. Nggak stop di situ ya aja, nggak tapi tentang keberlanjutan kita tuh apa sih, dampak kita ke masyarakat, terus juga peran kita apa, itu harus yang ditekankan gitu. Actionnya gitu ya. Actionnya. Oke, mungkin bisa disampaikan juga Harum, programnya apa sih saat ini gitu? Oke, tentunya kita juga udah merancang setahun ke depan tuh kita mau ngapain aja. Mungkin aku mau ngasih tahu nih program-program terdekat aja ya Kak ya. Nah, selain kita itu program pusat dengan pemerintah pusat, kita juga ada namanya program dengan pemerintah daerah. Mungkin kalau pemerintah pusat sekarang hari ini juga itu kita lagi ada audiensi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Itu yang di Jakarta. Mungkin karena aku lagi di Jember ya, posisinya di Jember dan juga lagi sibuk skripsi nih Kak. Jadi aku belum bisa ke sana. Tapi ada teman-teman perwakilan yang di Jakarta yang juga dampingin di sana. Oke, karena ada kendala jarak yang jauh. Iya, jarak yang jauh. Baik Sobat Podcast Break the Limit, sangat visioner banget ya. Semoga apa yang disampaikan Harum dapat memotivasi kita semua, bahkan langkah geraknya juga dapat kita
ikuti begitu ya, Harum. Oke, selanjutnya dari pandangan akademisi nih Bu, mungkin dari pengalaman Bu Yanti nih, ketertarikan Ibu mengapa sih Ibu ini harus terjun pada kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan lingkungan dan apa yang mendasari ketertarikan itu? Ya, saya sangat tertarik dengan lingkungan yang berawal dari banyaknya satu fenomena itu ya, satu kondisi bahwa ternyata banyak banjir. Kemudian juga seperti iklim yang tidak menentu itu ya, dan terjadi banyak korban-korban di sana karena lingkungan itu banyak orang yang mengatakan tidak bersahabat, padahal sebenarnya kan bukan lingkungannya yang tidak bersahabat. Betul. Tapi bagaimana kita sebagai manusia lah yang akan memperlakukan lingkungan itu. Oke, Itu sikap sebenarnya. kita begitu Sikap, ya. sikap. Sehingga impactnya dari sikap itu juga dirasakan oleh masyarakat dan diri kita Betul, sendiri begitu ya iya. Bu. Baik, luar biasa sekali Bu Yanti. Kemudian Bu, masih hangat sekali diperbincangkan fenomena terkini Bu terkait dengan pencemaran udara. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Ibu dosen nih terkait dengan pencemaran udara itu? Tapi Ibu jangan kemana-mana. Aduh, gak sabar ya Bu ya pesannya atau jawaban itu ditahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke. Baik, terima kasih Sobat Podcast Break the Limit. Tetap bersama kami tentunya dengan narasumber kita hari ini, Ibu Yanti dan juga Harum. Oke, jadi Sobat Podcast, fenomena yang masih hangat diperbincangkan saat ini adalah terkait dengan polusi udara yang semakin menjadi-jadi di Indonesia. Baik dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan ataupun masyarakat yang di sekitar area pertambangan dan lain sebagainya. Nah, dari pandangan Bu Yanti nih Bu, memandang hal itu seperti apa sih? Ya, ketika kita berbicara masalah lingkungan, kemudian polusi udara itu tidak akan lepas dari perilaku. Bagaimana kemudian juga kita mempersepsikan alam, kemudian juga bagaimana kita mengetahui tentang alam itu ternyata memiliki korelasi dengan kehidupan kita yang kemudian itu bisa diwariskan kepada kepada anak cucu kita. Betul. Itu yang menjadi poin utama sebenarnya ketika kita itu memandang alam, sehingga pencemaran udara itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu ya, tetapi itu adalah sesuatu dari sikap, perilaku masyarakat itu ya. Kemudian bagaimana mereka melihat yang namanya alam itu ternyata sesuatu yang dipersepsikan dengan tidak adil. Nah, inilah yang kemudian menariknya bahwa perempuan itu sangat terlibat dalam pengelolaan alam. Kemudian ada juga yang harus kita pahami bahwa perempuan dan alam itu selalu dimitoskan itu sama-sama. Artinya apa? Sama dengan mengalami diskriminasi, eksploitasi. Betul. Seperti itu. Baik, Bu Dedi tadi, Bu Yanti begitu ya. Bu Yanti tadi menjelaskan sikap dan juga perilaku yang sehingga impactnya juga dirasakan oleh masyarakat, oleh individu begitu ya. Nah, setiap masyarakat ini harus bagaimana sih Bu agar mungkin yang polusi udara yang semakin ini yang di Indonesia yang terjadi saat ini, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berangkat dari individu begitu ya? Ya, menurut saya itu harus kembali lagi untuk membenahi perspektif ya, cara pandang masyarakat. Cara pandang masyarakat itu memperlakukan alam sehingga tidak terjadi eksploitasi. Seperti hal ini identik dengan perempuan juga yang ternyata banyak sekali diskriminasi itu ya yang dilakukan masyarakat itu ya ketika memandang perempuan tidak diperlakukan tidak adil gitu ya. Alam pun juga seperti itu ya. Kenapa? Karena pengelolaan alam itu banyak sekali yang masih
memiliki pandangan maskulin. Oke, berarti perspektif dulu nih atau cara pandang dulu nih yang Iya, harus betul. dibenahi Iya. atau ditata kembali begitu. Baik Bu Yanti, menarik sekali. Nah, untuk Harum memandang polusi udara tuh bagaimana sih Harum sebagai duta, apa sih yang yang dilakukan oleh anak muda untuk campaign terkait dengan hal itu? Oke, jadi gini Kak, kalau ngomongin tentang krisis lingkungan lah sekarang ini, mungkin di benaknya teman-temanku, orang-orang sekitarku, pemuda lah khususnya, itu pasti jangan sampai nanti itu kita waktu udah gede itu kita malah menanggung akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Kayak jangan sampai nanti kita waktu jadi pemimpin nantinya itu kita malah sibuk untuk membenahi dampak-dampak yang sekarang kayak gitu. Itu sih yang mungkin di Jadi benak jangka kita. panjangnya ya. Jadi kalau ngomongin tentang kebijakan, apa sih yang bisa dari anak muda? Kita bukan decision maker. Jadi kita cuma bisa kayak menyuarakan, ayo kita peduli lingkungan lah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian mungkin langkah-langkah yang lebih konkret lagi memberikan saran ataupun pendapat gitu. Oke, berarti berangkat dari diri sendiri yang sudah clear cara pandangnya yang tadi mungkin sudah disampaikan Bu Yanti, kemudian bagaimana mensosialisasikan itu pada lingkungan di sekitar kita. Benar-benar. Oke, menarik Harum. Nah, Harum, menurut Harum terkait dengan selain polusi udara, Harum juga mengamati dong tentunya di sosial media ataupun di real life yang dirasakan saat ini. Nah, selain polusi udara, adakah hal-hal yang Harum amati gitu, atau mungkin Harum bisa menyampaikan kondisi real alam saat ini itu seperti apa gitu? Oke, mungkin karena aku duta maritim ya, aku lebih memaparkan aspek di kemaritiman. Mungkin yang jadi hal yang harus kita prihatinkan adalah ketika laut itu menjadi tempat pembuangan akhir. Kalau kita lihat, aku pernah ya Kak, waktu jalan-jalan itu ke pantai itu pas banget lagi sosialisasi KTR. KTR itu kawasan tanpa rokok. Di situ tuh pantainya bener-bener kotor banget kan, abis badai. Dan itu sampah itu semua pantai itu hampir tertutup dengan sampah. Itu yang memprihatinkan. Mungkin fenomenanya sekarang seperti itu. Oke, jadi masyarakat itu secara tidak sadar menganggap bahwasanya permasalahan itu sudah selesai ketika sampah ataupun limbah dibuang ke laut. Iya. Menarik. Terus juga mungkin aku nambahin juga ya Kak ya. Iya. Kemarin itu waktu serap aspirasi nelayan juga itu mereka tuh bilang gini, percuma kita mancing ataupun kita nyari ikan, orang kita lo dapatnya kayak popok, terus sampah, terus kayak gitu. Udah mendingan kita nggak usah inilah kayak gitu akhirnya. Oke. Ketika mancing, ketika menjaring kayak gitu, ini apa nih berat? Ternyata sampah gitu ya. Iya bener gitu. Aduh, salah sasaran. Baik Harum. Ini lucu sih, tapi ironi gitu ya ternyata yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, baik, Harum mungkin dari sisi ketika terjun ya di laut menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dari Bu Yanti sendiri nih Bu, apa yang sudah dilakukan begitu Bu? Dari mungkin Bu Yanti selama menjadi akademisi, apa sih yang sudah dilakukan dari riset dan sebagainya gitu? Ya, selama ini saya mencoba untuk bergelut dari program pemberdayaan dan riset ya, terutama dalam ini saya riset yang saya banyak temukan tuh ya, bahwa kondisi di masyarakat pesisir itu ternyata hampir 99% itu semuanya dilakukan oleh perempuan. Wow. Dan ironisnya tuh ya, perempuan di situ mengalami banyak ketidakadilan tuh ya, seperti contohnya itu pekerjaan yang ganda itu ya, atau double burden gitu. Kemudian juga bagaimana perempuan juga harus terlibat secara aktif di publik gitu ya, yang itu ternyata menjadi kepala rumah tangga perempuan itu ya. Kemudian juga keterlibatan di publik itu tidak menempatkan dirinya itu menjadi orang yang utama, tetapi menjadi orang yang kedua atau second line gitu ya. Itu yang sangat ironis saya temukan. Padahal sebenarnya ketika berbicara masalah perempuan dan pesisir itu ya, atau maritim dalam hal ini, itu semua aktivitas
itu semuanya full dilakukan oleh perempuan, dan perempuan memiliki kekuatan penuh untuk bisa menjaga dan melestarikan alam di sana. Oke. Jadi kaitan perempuan atau cara mengatur perempuan dalam hal-hal mungkin dari wilayah pesisir begitu, memang betul. sangat terasa tapi tidak terlihat begitu ya, Bu, Iya, ya? iya. Sehingga seolah-olah peran perempuan tuh nggak ada gitu ya, yang betul. sangat disayangkan. Iya, bahkan temuan saya itu ya, perempuan itu memiliki peran produktif atau memiliki peran untuk menyangga ekonomi rumah tangga, dan dia juga memiliki peran sosial itu yang lumayan besar ya. Dan karena apa? Contoh misalkan temuan saya, ketika dia itu pengen menambah income atau memiliki penghasilan yang lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka perempuan itu berusaha untuk terlibat di laut. Nah, dengan cara misalkan dia itu menanam modal, gitu ya. Nah, tetapi menanam modal ini pun ternyata tidak semata-mata menanam modal. Temuan saya bahwa perempuan itu juga kemudian berpikir secara keberlanjutan, secara kontinu itu ya. Contoh misalkan jaring yang harus dipergunakan itu jaring-jaring yang memang itu bersahabat dengan alam itu ya. Amankah Aman begitu ya? ya, karena pemikiran perempuan dan mohon maaf itu ya, pemikiran laki-laki berbeda. Karena pemikiran laki-laki bagaimana memperlakukan laut itu sangat maskulin sekali. Artinya apa? Ya pokok dikasih potas itu ya, kalau bahasa ini kan potas itu ya, atau racun lah apa namanya begitu, yang kemudian akhirnya dia dengan mudah untuk mendapatkan ikan tanpa memikirkan bahwa di situ terumbu karang dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana peran perempuan di sini? Perempuan kemudian tidak mengizinkan untuk membeli peralatan-peralatan yang sangat membahayakan itu. Jadi ada peran kontrol perempuan gitu ya. Tidak hanya kontrol sebenarnya. Kenapa? Karena yang memegang keuangan seluruhnya itu adalah perempuan. Bundahara gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi dia dari situ dia bisa mengontrol. Contoh misalkan, sejauh mana laki-laki itu kemudian bisa melaut itu ya, itu tidak semata-mata hanya untuk berdialog saja, tapi cukup perempuan itu dengan cara memberikan solar ya, atau bahan bakar itu misalkan 2 jerigen. Nah itu pun di akhirnya bahwa dia sampai di mana akan melaut itu. Oke, jadi kalau bahan bakarnya habis ya pulang terpaksa. Nggak bisa mogok di Kalau tengah-tengah. misalkan dia itu masih sisa banyak, berarti dia melautnya hanya di sekitaran tuh, tidak sampai ke tengah yang itu mendapatkan itu, dan akhirnya mendapatkan ikan itu ya. Kemudian sampai akhirnya terumbu karang rusak. Nah itu perempuan bisa memantau dari situ. Unik ya. Ternyata perempuan punya pandangan sejauh itu loh. Bahkan hasil tangkapnya perempuan bisa mengatur itu. Contoh misalkan itu ya, sampai mesin yang digunakan untuk aktivitas nelayan itu perempuan yang memikirkan. Ketika saya wawancara kepada nelayan ya, kepada juragan laut, atau dalam hal ini biasanya dikatakan sebagai pandega kalau mereka pandega. Kemudian anak buah kapalnya atau ABK itu ya. Nah itu dia nggak tahu bagaimana proses pembagian dan sebagainya, dia nggak akan berpikir jauh itu. Katanya itu urusan perempuan yang sudah mengatur. Nah perempuan ternyata mengatur sangat detail dalam hal ini. Bagaimana alat itu. Iya, ketika hasil tangkap dapat berapa, dia biasanya membagi dengan per 10-nya ya, dihitung dengan 10, kemudian 10 itu akan terbagi-bagi. Apakah misalkan nanti si juru mudinya dapat berapa perbandingannya, kemudian sampai akhirnya mesin yang digunakan itu juga mendapatkan bagian, karena ini digunakan secara berkelanjutan untuk kedepannya. Misal ini adalah rusak, kemudian membeli mesin yang baru, misal seperti itu. Bisa sehingga kayak gitu sampai juga sejauh ya. itu mereka itu berpikir. Oke.
Jadi sobat podcast perlu diketahui, jadi apa yang dinarasikan oleh Ibu Yanti ini adalah tindakan-tindakan yang maskulin begitu ya, sehingga butuh peran perempuan untuk turut serta mengendalikan itu gitu ya. Betul. Baik, menarik sekali podcast sobat podcast Break the Limit. Jadi diskusi yang menarik ini terus berlanjut, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih Sobat Podcast Break the Limit, masih stay bersama kami dengan dua narasumber yang luar biasa. Jadi kita bisa lanjut kembali ya Bu ya setelah terjeda begitu. Nah, Ibu tadi menjelaskan bahwasannya aksi-aksi yang maskulin itu ternyata bisa merusak gitu ya keberlangsungan alam, keberlangsungan laut di masa yang akan mendatang begitu, sehingga butuh peran perempuan dalam mengendalikan hal itu gitu Bu. Nah, dari gambaran itu saya muncul pertanyaan lagi nih Bu. Kenapa sih penting gitu perempuan dan alam ini ketika soundingkan begitu ya Bu ya? Itu bagaimana? Karena perempuan dan alam itu bisa kita persepsikan adalah sosok atau yang di situ sebenarnya ada satu keberlanjutan. Alam itu juga memikirkan sebenarnya atau penyedia sumber-sumber kehidupan. Okay. Perempuan itu juga merupakan penyedia sumber kehidupan sebagai kelangsungan hidup generasinya. Perawatan anak itu ya, yang kemudian dia sangat berpikir bagaimana sebenarnya dia adalah sumber kehidupan. Ketika perempuan itu dimusnahkan, perempuan itu dieksploitasi, maka generasi-generasi yang akan datang seperti apa yang kita bayangkan nantinya. Oke, bisa lah ya diprediksi begitu ya Bu. Seperti itu, saya tidak perlu menjelaskan. Iya. Dengan analogi singkat sepertinya sudah bisa menjawab. Alam pun juga seperti itu. Ketika alam itu dieksploitasi, ya, kira-kira apa yang bisa kita bayangkan? Karena apa? Paradigma pembangunan itu adalah para pembangunan yang mengeksploitasi, menghancurkan, menghancurkan semuanya tanpa berpikir bahwa yang namanya alam itu perlu dilestarikan untuk keberlangsungan dari anak cucu kita nantinya. Karena ini adalah sebuah energi, sebuah sumber daya kehidupan. Ketika alam ini kemudian sudah musnah, ini bagaimana manusia yang kemudian mencari akan hidup di masa depan gitu ya. Wow. Ketika alam dirusak. Nah, inilah yang kemudian alam dengan perempuan itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana memperlakukan keduanya ini ya harusnya adil dan bisa berpikir bagaimana kelanjutan dari segalanya itu. Karena merusak alam dan merusak perempuan bukan hanya merusak diri perempuan itu sendiri dan merusak alam, tetapi akan merusak generasi-generasi yang akan datang. Dampak masa depan yang luar biasa. Yang akan merusak juga sumber-sumber kehidupan bagi semuanya, baik laki-laki itu pun juga akan binasa pada akhirnya. Betul, betul Bu. Saya sepakat banget. Nah, kalau Harum sepakat nggak dari pendapatnya Bu Yanti? Ya, sepakat banget. Aku mau tanya nih ke Bu Yanti. Bu, berarti Ibu ini cocok dengan statement bahwasanya perempuan itu adalah kunci dari generasi gitu, membangun generasi gitu, Bu. Iya, betul sekali. Kunci dari generasi gitu ya. Kalau alam kunci dari keberlangsungan, jadi terus tumbuh gitu Iya. ya. Karena dari perempuan sehat, perempuan kuat, maka muncullah generasi-generasi hebat. Nah, iya, ketika alam itu lestari, maka di masa depan cicit cucu kita juga dapat merasakan itu, gitu kan? Benar, wow, luar biasa. Karena air susu itu kan dari ibu. Betul Bu. Itu sangat menggambarkan sekali sih. Jadi tidak ada narasi yang sulit dicerna dalam hal ini, karena analogi itu sudah mewakili gitu bagaimana keterkaitan alam perempuan dan keduanya ini efektif dalam keberlangsungan hidup gitu ya, bagi keberlangsungan hidup. Nah, Ibu tadi juga menjelaskan begitu ya terkait dengan pentingnya perempuan dan alam. Ini ke Harum dulu deh, karena skupnya mahasiswa ya. Apa sih yang
harum sosialisasikan pada lingkungan sekitar, pada kalangan mahasiswa. Kita tidak memandang backgroundnya apa ya, baik eksak maupun non eksak. Apa sih yang harus dilakukan agar kondisi-kondisi yang sudah kita bahas tadi itu tidak semakin rusak, tidak semakin apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh amburadul gitu ya. Iya benar. Oke, itu bagaimana sih mahasiswa menyikapi itu gitu? Oke, gini Kak, mungkin kita itu sekarang itu lebih menekankan pada aspek keberlanjutan. Itu pasti yang harus ditekankan, sustainable. Karena kemarin juga waktu Indonesia sering ngadain konferensi kayak KTT kemarin, terus juga G20 yang kemarin juga pasti bahasnya tentang keberlangsungan, aspek-aspek sektor keberlangsungan. Jadi gimana caranya sosialisasi kepada para mahasiswa ataupun generasi muda itu ya itu dengan cara gimana sih hal ini dapat berkelanjutan kayak gitu. Oke, jadi KTT sama G20 ini pertemuan internasional perlu diketahui ya sobat podcast. Oh iya. Jadi dengan adanya pertemuan internasional itu Harum apa yang ini dapat dilihat dari mahasiswa gitu. Oke, berarti kalau dari KTT dan juga G20 itu pasti yang dikedepankan adalah aspek yang berkelanjutan, baik di bisnis, kemudian maritim, keamanan, semuanya harus berkelanjutan, di mana kelanjutan ini juga kita mensinergikan antara ekologi dan juga ekonomi kayak gitu Kak. Jadi ekonomi ketika ekonomi dan ekologi ini berjalan beriringan itu bukan lagi hal yang sulit, bisa sebenarnya. Bisa gitu. Mindset itu sudah ditata gitu ya. Iya. Jadi kayak 50-50 gitu. Ekonomi jalan, ekologi juga aman gitu. Bisa ini Harum ya. Iya. Kalau misalkan program itu yang tadi Harum sampaikan, ada nggak yang memang khusus membahas masalah perempuan atau program-program yang ditujukan kepada perempuan Harum? Oh, kalau di Duta Maritim ya Bu ya. Iya. Kalau di Duta Maritim itu mungkin gini Bu, kita lagi konsen pada isu-isu kayak KTR, kemudian Perda. Kalau untuk perempuan mungkin masih di pemberdayaan. Kalau untuk konkretnya itu masih next event kita bakalan bicarain kayak gitu. Jadi step by step ya. Step by step hal gitu. itu dilakukan. Bu Yanti, mungkin yang disampaikan Harum ini kan dari skup mahasiswa ya, karena mahasiswa sekarang tidak kekurangan peran begitu ya. Forum-forum juga sudah banyak, baik lokal, nasional, internasional yang sudah disampaikan. Untuk masyarakat secara umum nih Bu, apa yang harus dilakukan dengan pencegahan dan juga pengurangan kerusakan-kerusakan itu? Ya, menurut saya harus ada sebuah pola pikir yang dirubah ya, yang dari maskulin kemudian kita merubah menjadi feminin. Nah, gerakan-gerakan itulah yang kemudian akhirnya menciptakan keadilan. Bu. Jadi Ibu tadi bilang maskulin sudah dinarasikan. Nah, kalau feminim nih apa lagi? Ini istilah apa lagi gitu kan? Benar. Iya. Jadi yang saya maksud dengan paradigma atau pola pikir tentang feminis bahwa perempuan itu nanti akan bahwa perempuan itu adalah sumber kehidupan ya. Bahwa perempuan itu memiliki pemikiran yang jauh lebih visioner dan keberlanjutan, sehingga dari situlah kemudian ketika masyarakat itu memperlakukan alam tidak adil, kemudian masyarakat mempersepsikan alam itu dengan cara mengeksploitasi besar-besaran, hanya ingin merusak saja tanpa ingin melihat bagaimana keberlanjutan alam ini yang kita kelola dengan baik gitu ya. Itu yang kemudian alam itu akan rusak dengan sendirinya, entah itu dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang cukup lama. Nah, itulah yang harusnya dibangun terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah action-action yang lainnya atau tindakan-tindakan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika alam itu rusak atau terjadi banjir yang mungkin disampaikan Bu Yanti di awal, itu bukan hal yang alami terjadi, bukan seperti itu ya Bu ya, tapi karena tindakan masyarakat sendiri gitu ya. Karena kebingungan masyarakat untuk melakukan investasi. Kebingungan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi ya, tanpa memikirkan sebenarnya ekonomi itu sampai hanya bertahan untuk berapa lama. Itu yang kemudian menghancurkan itu tadi ya. Ketika kita mengidentikan alam itu sama dengan perempuan ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya bahwa ini adalah sumber kehidupan yang harus dijaga, yang harus dirawat itu ya. Jadi keegoisan itu juga harus dikurangi ya Bu ya. Bahkan ada loh yang menarik, perempuan itu adalah sebuah pewaris budaya.
Wow. Wow. Gimana tuh Bu? Pewaris budaya. Jadi sebenarnya ketika pernah saya wawancara gitu ya terhadap nelayan itu ya, bahwa katanya apa yang dia ingin lakukan ketika melaut itu diserahkan sepenuhnya oleh perempuan. Nah, perempuan itu paham betul bahwa ini adalah di hari-hari apa musim ikan tertentu. Wow, bisa kayak gitu ya Bu ya? Dia melihat bagaimana air di laut itu banyak gelombangnya. Iya. Kemudian bagaimana kondisi perputaran apa itu air itu ya, yang kemudian ketika air itu muter gitu, itu nanti ikan apa yang datang. Sampai jenisnya juga Sampai tahu jenisnya ya. itu dia tahu itu. Oke, berarti sesensitif itu apa ya? Sepeka itu lah seorang perempuan Feelingnya itu. tinggi gitu ya, Kak. Oke, feelingnya tinggi banget gitu ya. Baik, tidak terasa ya sobat dengan apa namanya Bu Dedi tadi, Bu Yanti tadi menyampaikan begitu ya. Ternyata kita ada di penghujung sesi begitu ya. Tidak terasa kita ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini, mungkin dari Bu Yanti dulu nih, ada yang ingin disampaikan kepada sobat podcast begitu? Iya. Sahabat podcast, yang ingin saya sampaikan adalah perlakukan alam itu sebagaimana mestinya, bahwa alam itu bukan objek gitu ya, bahwa alam itu memiliki sebuah roh yang tidak hanya dieksploitasi, tapi perlakukan alam itu sebagaimana kita memperlakukan manusia seutuhnya gitu ya. Perempuan pun juga seperti itu, bagaimana kita memperlakukan perempuan, karena perempuan dan alam itu sama-sama sumber kehidupan bagi semuanya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Mungkin dari Harum setelah itu ada yang ingin disampaikan sebelum sesi ini berakhir? Mungkin closing statementku aku ini ya Kak, aku tujukan banget pada pemuda atau generasi milenial sekarang lah, generasi Gen Z juga. Gini, kalau kata Mbak Najwa, anak muda urat malunya harus diturunin gitu kan. Jadi untuk teman-teman jangan malu untuk kita itu berdampak pada masyarakat, untuk kita bagaimana menyuarakan isu-isu, jangan malu. Mau kita turun langsung, it's okay, kita ambil sampah, kita benar-benar terjun ke lapangan, jangan pernah malu. Kemudian juga jadi pemuda harus adaptif, solutif, dan juga progresif, itu yang pasti. Kemudian kita ini adalah entitas kecil. Kalau kita memang ingin berdampak yang lebih besar, kita harus bergabung pada entitas yang lebih besar untuk menjangkau ranah-ranah yang lebih luas. Mungkin itu aja. Semangat untuk generasi muda, semangat untuk berdampak pada lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Kita aja. Baik, jadi sobat podcast, apa yang disampaikan Bu Yanti maupun Harum itu sebagai akhir dari sesi kali ini ya. Bu Yanti, Harum jangan kapok ya Bu kalau misal diundang kembali untuk menemani host begitu ya, untuk mengisi kegiatan-kegiatan podcast, karena apa yang disampaikan oleh Bu Yanti maupun Harum ini sangat insightful banget, betul ya? Mungkin yang ada di balik layar bilang betul gitu ya. Oke, jadi sobat podcast, saya juga ada pantun nih. Jadi untuk apa ya, mengkolaborasikan, untuk menyatukan apa yang disampaikan Bu Yanti dan juga Harum. Jadi podcastnya pantunnya seperti ini, Kancil ditangkap dalam kurungan, sakit badannya terkena kuman. Baik laki-laki maupun perempuan, mari bersama-sama untuk menjaga keadilan, kedamaian, kesetaraan, dan juga lingkungan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yanti dan Harum sudah berkenan hadir. Sampai jumpa pada episode berikutnya, Sobat Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.